Oke, Pak, kalau, silakan, Pak. Kalau mau di share screen. Share screen sebentar, Pak ya. Oke, coba Pak, sudah saya buka share screen semua. Kita mulai aja ya. Ini sudah Oke. 50 menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Insya Allah ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kita salam kenal dulu apa gimana nih? Sudah kenal Pak lah. Baik, saya kira sudah tidak perlu dikenalkan lagi ya. Misalnya ini yang aja juga stok lama. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini menambah ilmu kita, saja yang kita harapkan. Dan dengan bertambahnya tingkatan, maka kita juga mempunyai penambahan ilmu yang signifikan. Kita sekarang masuk di kuliah perdana ya. Bapak yang mengawali kah ini? Oh iya, awal sekali. Nah, di mata kuliah di 4 itu ada penyakit berbasis lingkungan. Ini sudah 2 tahun. Dulu yang megang adalah Pak Marso. Pak Marso sudah pernah tugas dan diikuti juga baru saja yang pernah tugas Pak Hardiono. Nah, sekarang Bapak yang menggantikan posisi ini. Kalau kita perhatikan, ini Bapak bikin RPS-nya ini normal ya, RPS normal. Artinya tidak dilakukan seperti yang saat ini. Ini merupakan perkuliahan Anda adalah merupakan perkuliahan yang sudah dimodifikasi. Kan ada boleh saja modifikasinya. Baik. Kita tetap 14 kali pertemuan, tetapi waktunya diperpendek. Itu intinya. Yang penting di sini saya sampaikan pada awalnya adalah ini cara menilai itu ada 4 poin, tugas mandiri, kemudian ada teori itu UTS, UAS, persentasenya seperti ini, kemudian nanti ada praktek lapangan, karena penyakit berbasis lingkungan ini 1T, 1K, 1L praktek. Nanti ada praktek lapangannya. Praktek lapangan ini akan kita desain ulang nanti. Karena menurut hasil diskusi kemarin musyawarah dengan tim dosen, kita ada kunjungan lapangan. Kemudian ada sikap, perilaku, dan kemudian tadinya 100%. Nah, ini nilai acuan normal yang kita pakai. Seperti ini. Ini perlu disampaikan. Oke. Ini sudah timnya saya dengan Pak Juanda. Ya, timnya Pak Imam dengan Pak Juanda. Dan Pak Juanda bisa eksis ya.
karena beliau ini juga yang dalam keadaan yang kadang fit kadang enggak gitu ya, karena penyakit yang diderita oleh beliau. Oke, ini yang bisa untuk Bapak sampaikan RPS-nya. Nah, sekarang kita masuk ini di stop screen. Ada, kita masuk di materinya. Share screen-nya. Materi sudah Bapak sampaikan kemarin. Itu kayaknya pertemuan pertama ya, tematik ini. Nah, ini pertemuan pertama. Nanti kita Bapak, tapi Bapak sudah share kan dalam bentuk RAR, ya Pak Rahmat ya? Sudah Bapak share dalam bentuk RAR kah? Kalau nggak salah. Satu RAR model itu ada isi 14 materi. Gitu ya. Baik, mungkin ada dulu, ada yang perlu disampaikan dulu. Ini yang jadi Pak Lurahnya siapa ya? Pak Rahmat. Pak Rahmat ya? Ya, Bang. Rahmat, oke. Pak Rahmat jadi Pak Lurahnya. Jadi nanti komunikasi apa-apa nanti kita sampaikan ke Pak Rahmat ya. Baik. Ini posisinya seluruh Kalimantan Selatan, Kaltim-Kalteng. Ya, Pak. Ya, yang terjauh di mana? Kalimantan Tengah yang di mana? Riana ya, terjauh ya. Ada Moratewe. di Moratewe. Oh ya, Moratewe. Di Palangka ada nggak? Palangka kayaknya nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada kah? Ada, Ibu Boleh. Sri. Oh, Ibu Sri ya. Bu Sri. Oh ya, Bu Sri, ya. Nah, Bu Srinya. Di Bu Sri Supatmi. Iya. Ini, Pak. Ya, di puskesmas atau di dinas, Bu? Puskesmas. Oh, puskesmas. Oke. Baik. Kalau yang di Kalimantan Tengah, kalau di Kalimantan Timur ada nggak? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Perbatasan kah? Perbatasan. Tanjung kah? Di Kalimantan Selatan, Kota Baru ada nggak? Balangan ada. Oh, Balangan. Oke. Baik. Ini sama di mana? Di Balangan ya, Bu, boleh sama ya. Tanah Bumbu, Tanah Bumbu. Oh, Tanah Bumbu. Bu. Zenita di mana sekarang posisi? Di Banjarmasin, Pak. Oh, di Banjarmasin. Oke. Tapi kalau rumahnya di Landasan Ulin. Oh, gitu. Cepet aja. Oke. Baik. Kita ke sini dulu. Ini konsep yang sudah biasa kita kerja ya, kerja dan semuanya. Kalau kita perhatikan media lingkungan itu ya air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan dan vektor. Nah, penyakit berbasis lingkungan itu tidak lepas dari media ini. Media ini, nah, kalau kita perhatikan itu, ya, maka kita tidak lepas dari rantai penularan penyakit. Rantai penularan penyakit. Rantai inilah yang sering kita pelajari. Kalau dalam teori masih ingat dengan teori paradigma kesehatan lingkungan. Teori paradigma. Ini rantai penularan penyakit. Mulai dari mana dia? Terinfeksi, ya, infection agent, terus kemudian ada reservoir berkembang biak, masuk ke dari reservoir keluar, ya, elang-elang buana, ke transmisinya media, kemudian masuk ke manusia,
Kemudian susceptible host, manusia tertular. Dari sini kemudian begitu sebelumnya. Masih ingat ada kasus ada yang di Amunta ini ya? Ada Amunta enggak nih? Iya, Pak. Ada ya? Masih ingat kasus Buski? Askeolepsis Buski. Nah, itu kan di mana? Di Alabio ya, ada 3 tempat, Alabio, Babirik, Danau Panggang. Di tengah-tengahnya ada Hambuku. Nah, itu kan terjadi karena agentnya itu dari cacing. Cacing keluar dari tubuh manusia dengan adanya BAB. BAB-nya sembarang. Karena rumahnya di atas air, di Hambuku itu rumahnya semua di atas air. Setelah BAB keluar cacingnya dan anak-anaknya, kemudian masuk siput di reservoir. Siput berkembang biak, ya, membesar di siput, kemudian keluar dari siput masuk di media mode transmisi apa? Air. Masuk ke manusia melalui tumbuhan air. Tumbuhan air dimakan atau minum. Jadi akhirnya masuk ke manusia. Dan ini rangkaian penularan penyakit. Bagaimana caranya memutusnya? Gitu ya. Bagaimana cara memutusnya? Kita harus tahu. Masih ingat teori segitiga epidemiologi? Ya, ada agent, ada host, ada environment. Nah, kita di lingkungan. Itu lingkungan ini kita harus putus di mana? Apakah kita memutus cara BAB-nya? Kira-kira bisa nggak diputus dari BAB? Nah, dia di atas air, semua dibuang di situ, nah, agak sulit. Perilaku agak sulit karena kondisinya seperti. Atau kita mau menguras airnya, wah, gimana dikuras? Danau segitu gede, gitu kan? Nah, ini harus tahu bagaimana caranya. Akhirnya ada solusi, yaitu membangunkan bangunan fisik, adanya WC. Masyarakat diberi proyek jambanisasi. Siapa yang mengerjakan? Ya, masyarakat dengan gotong royong gitu ya. Semua masyarakat. Akhirnya turun. Angka itu turun. Kenapa turun? Ya karena sumbernya tadi, BAB tadi. Nah, seperti itu. Kita harus melewati ini. Kita tahu. Contoh lain aktivitas sehari-hari misalnya, tidur. Media lingkungannya, ini kok nggak bisa di slideshow. Bisa slideshow. Ya. Aktivitas, misalnya tidur. Media lingkungan apa yang saat kita tidur? Ada sarana dan bangunan. Ada vektor, nyamuk, ya. Kalau itu kan faktor pembawa penyakit, nyamuk. Risiko lingkungan apa yang terjadi? 6 building syndrome, airborne, vector-borne. 6 building syndrome itu merupakan gedung yang sakit. Nah, ini isu-isu. Mungkin dulu kita tidak belajar tentang ini. Tetapi ini sekarang isu yang terkini. 6 building syndrome itu istilahnya gedung yang sakit, yaitu gedung yang dengan ciri ventilasinya menggunakan ventilasi buatan. Contoh yang nyata itu di supermarket, atau kalau di Banjarmasin ada Duta Mall, kalau di Banjarbaru ada Kimol. Ya. Kita masuk di Kimol itu atau Duta Mall merasa mata pedih. Nah, itu berarti ada sumbernya. Dari mana itu? Dari airborne. Ya. Ada di situ. Karena di situ semua gedung tertutup ventilasinya dengan ventilasi buatan. Gitu. Kemudian ini mandi dan BAB.
Ya, BS ini sembarangan. Medianya air. Nah, ini kaitannya dengan waterborne. Waterborne macam-macam, ada penyakit kulit ya, karena air tidak tersedia. Kemudian ada water wash, nah, cucian, bilasan. Kemudian makanan, makan kita, ada medianya makanan, ada foodborne. Dan ini sudah kita kenal, ya, kita kenal. Bekerja, sarana dan bangunan, ada K3. Penyakit akibat kerja, dan KK, kecelakaan kerja. Ya. Ini tadi. Nah, penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh agen penyakit atau racun yang dihasilkan. Infeksi itu kita cirikan misalnya begini. Ada salah satu penelitian mahasiswa kita juga yang di 4 itu meneliti di ruang operasi. Nah, ini Pak Rahmat juga yang di rumah sakit ini ya. Di ruang operasi diteliti, udaranya ditangkap udaranya ditangkap di ruang operasi itu, berapa koloni yang ada. Kan ruang operasi itu merupakan risiko tinggi terjadinya. Dari situ ditemukanlah bakteri patogen. Maka ada baku mutu lingkungan untuk bakteriologis di ruang operasi. Ada itu ya. Oh, Pak Rahmat itu yang baca itu ya, Pak Rahmat ya. Sudah sering itu ada itu. Nah, itu diteliti mahasiswa. Sebelum operasi, sesudah operasi, sebelum operasi, saat operasi, dan sesudah operasi. Lalu diteliti apakah ada perbedaan. Nah, gitu aja. Nah, supaya dia hilang, maka ada sinar ultraviolet di rumah sakit itu. Sinar ultraviolet dalam penelitian Bapak lakukan itu, dia efektif kalau sekitar 4-5 jam dipergunakan. Setelah itu dia tidak efektif lagi. Bakterinya naik. Ya. Nah, ini perlu Kenapa harus ruang operasi? Karena ada salah satu penyakit yang disebabkan oleh udara dalam ruangan ini. Apa itu? Alphacoccus hemorrhagicus. Itu nempel di kulit yang kulitnya habis dioperasi. Nah, kan dibelah ya, dibedah lalu operasi, timbulnya ulkus, nanah atau merah-merah dan tidak sembuh-sembuh. Nah, itu salah satu kuman atau bakteri yang ada di dalamnya dinamakan Alpha Streptococcus hemorrhagicus. Agen penyebab dapat ditransmisikan oleh orang yang sakit atau hewan atau sumber penyakit lain yang langsung atau tidak langsung melalui vektor. Ya, contohnya buski itu sebenarnya awalnya dari kera dan babi. Tapi kalau diteliti kemudian lebih lanjut, nggak mungkin ada pemelihara babi di Tambuku itu. Akhirnya dari siput lah ditemukan seperti itu. Kemudian epidemiologi infeksi, penyakit infeksi memberikan perhatian khusus pada populasi. Pada penderita secara population at risk, mempunyai risiko. Nah, pusat perhatian yang perlu kita lihat adalah hubungan antara agent dan host. Masih ingat teori tentang segitiga epidemiologi, agent, host, dan lingkungan. Yang jadi di tengahnya penyangga itu adalah lingkungan. Lalu ada teori namanya teori interaksi antara host dengan agent, agent dengan lingkungan, lingkungan dengan host,
dan antara ketiganya, interaksi. Kemudian jangan lupa mencari jalur transmisinya dan mencari lingkungan tempat transmisi itu berlangsung. Nah, ini masih teori-teori yang kita harus pelajari. Pernyataan penting dalam studi penyakit menular ini, bagaimana transmisi dan ganasan patogen yang terjadi. Terus berapa lama fase klinik, fase subklinik, dan lamanya waktu terjadi kekebalan. Nah, ini juga masing-masing berbeda karena ada faktor usia, ya, faktor genetik, faktor apalagi gizi, segala itu. Sehingga masing-masing orang mempunyai sensitivitas tersendiri terhadap satu penyakit. Bagaimana pola kontak dengan faktor risiko memegang peranan penting? Orang dengan orang dengan hewan, orang dengan vektor, atau orang dengan lingkungan. Pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, jenis lingkungan yang kita mau amati ini, yang kita pelajari khususnya di mata kuliah ini nanti, adalah permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat atau fasilitas umum. Dan ini empat jenis lingkungan ini sering menjadi objek penelitian mahasiswa kita, baik itu di 3 maupun di 4. Jalur mediat dan jalur transmisi beberapa infeksi agent yang bisa kita identifikasi, misalnya ya. Ini ada kotak transmisinya, ada patogennya, ada transmission route-nya, rute ya. Misalnya di sini makanan, apa patogennya? Salmonella. Misalnya Salmonella typhosa. Itu dari makanan ya, foodborne. Ya. Campylobacter, ini juga dari fekal oral. Atau hepatitis, ini dari makanan juga. Okay. Air, kolera, Vibrio cholerae, ya, dari waterborne. Kemudian udara, droplet, sputum, ya. Influenza, jadi close contact, kontak yang tertutup, misalnya di dalam rumah ada kepadatan rumah, ya, itu menjadi objek penelitian juga. Kemudian udara dari aerosol. Aerosol ini misalnya debu, ya, fibrinogen itu ya, fibrinogen, benda-benda yang dari mikro itu juga ada di tempat kita. Tuberkulosa, cacar air, infeksi legionella itu dari airborne. Tuberkulosa yang klasik, penyakit yang klasik yang sejak mulai dulu sampai sekarang pun masih, ini kalau orang program ya, orang program, orang dinas atau puskesmas, tuberkulosa ini masih menjadi permasalahan sampai sekarang. Makanya di puskesmas itu ada program tuberkulosis ini ditangani oleh seseorang. Dan kalau berobat dia gratis sampai sekarang. Ya. Cacar air varicella, varisola, atau cacar yang apa itu, yang kayak sabuk gitu ya, telempang gini, itu herpes, ya, herpes zoster. Nah, itu ya, herpes zoster itu ditandai dengan kulit yang melempuh, kemudian putih, lama 2 hari jadi kuning kayak nanah, meletus. Nah, kalau meletus itu bisa jadi air yang meletus di kulit yang melepuh tadi itu bisa menular ke orang yang sehat atau di sekeliling tubuhnya. Dan itu panas ya, panas. Dia bisa sembuh tapi dengan cacat, bial. Timbulnya
apa bentol-bentol tuh ya, seperti cacar air yang dulu, varicella. Kemudian organ transplant, nah, cytomegalovirus. Ini terjadi transmisi ya, transplant oleh perkembangan ya sampai sekarang, seperti apa ini yang kemarin kita terjadi itu apa COVID, nah, seperti itu ya. Darah, hepatitis C, HIV itu misalnya bloodborne ya, darah itu tulisannya blood. Sperma, cairan tubuh, hepatitis B, seksual kontak gitu ya. Oke. Nah, tahapan perubahan individu melalui infeksi itu berbeda-beda. Ada yang susceptible, ada infected, ada recover, berulang ya, berulang. Dan imun. Kalau ini satu saja bisa menyebar ke lain, tapi yang ini satu kena satu banget gitu menyebar ke lain. Nah, kalau ini generasi ini sudah berkembang. Banyak sekali yang kena. Makanya ada konsep tentang penyakit itu satu sebab satu akibat. Ada satu sebab banyak akibat. Atau sebaliknya. Banyak sebab satu akibat ya. Itu konsep-konsep seperti itu terjadi di tempat kita atau melalui konsep penyakit berbasis lingkungan. Ya. Ini tahapan yang generasi ketiga, final state ya. Ini semuanya kalau sudah apa? Ini hilang gitu, sembuh, lalu akhirnya tidak ada yang kena. Kalau kita perhatikan teori bakteriologis, teori perkembangbiaknya bakteriologis dalam satu buku yang pernah Bapak baca tentang perkembangbiakan bakteri, itu modelnya kayak gunung. Naik, dia jatuh turun. Lag fase itu dia drastis sekali. Lalu naik gitu ya. Setelah naik di puncaknya turun sendiri. Contohnya seperti itu adalah tanpa diobati. Flu, influenza. Influenza itu mempunyai durasi itu apa? Bahasa penyakit itu apa kalau durasi? Lupa lagi. Ya mempunyai waktu yang kita 7 hari lah. Kalau kita flu nggak usah diobati apa-apa sebenarnya. Itu inkubasi, Pak ya? Ya betul, inkubasi. Makasih diingatkan. Kadang-kadang ini orang tua ini kadang sebentar ingat sebentar lupa. Jadi itu konsepnya bakteri itu begitu. Setelah dia di puncak akhirnya jatuh sendiri. Contohnya flu. Flu itu kan tanpa diobati dia sembuh. Tapi harus ada apa? Dia harus makanan bergizi, istirahat yang cukup, kemudian apa? Olahraga yang cukup. Asal dia tidak terlalu, kalau olahraganya capek benar ya nggak bisa. Malah ngedrop. Nah, sering seperti itu. Makanya kalau bisa tidak perlu diobati, kita cepat sembuh gitu ya. Sehingga dengan cara itu kita tidak ada ketergantungan obat. Memang ketergantungan obat ini juga ada baiknya, ada nggak baiknya. Tergantung kita. Nah, kayak orang yang sudah umur 60-an atau 50 ke atas itu ketergantungan obat ya luar biasa itu. Karena tidak bisa begitu cepat. Kalau yang masih muda-muda ya imunnya harus dijaga. Oke. Nah,
Ini konteks sosial politik. Nah, ini perbedaan konsekuensi. Menurut ini konsep yang multidimensi yang harus kita perhatikan, dan ini sudah terjadi di depan kita. Ya. Ini termasuk epidemiologi transisi kesehatan secara global. Nah, ini paling tidak ujung-ujungnya itu nanti semuanya ini pendidikan, ya, seks gender, suku, ya, kemudian kondisi kehidupan, pekerjaan, konsumsi, dan sebagainya, itu ujung-ujungnya adalah kesehatan. Ini konsep global dari kesehatan. Oke, ini kita, apalagi Anda yang sudah bekerja, itu pasti sering mengalami seperti ini. Ini dari buku ini, ya, klasifikasi risiko kesehatan global, bisa di searching gitu nanti dilihat. Oke. Nggak usah banyak ini, karena bahasanya juga bukan bahasa kita sehari-hari. Nah, kalau disimpulkan buku yang ini tadi, ya, melihat isu global seperti ini. Nah, ini risiko kesehatan global itu kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lagi-lagi ini kita harus belajar teori, gitu ya. Teori. Yang pertama, idioscapes. Berbagai luaran dari ideologi yang dipercayai. Misalnya neoliberalisme. Mempertajam kesenjangan dan kemiskinan, termasuk kesehatan dan terorisme. Wah, ini belajar antara kesehatan dan politik nanti. Ya. Kemudian ada technoscapes. Ya, ini penggunaan teknologi dengan segala risikonya, termasuk dependensi dan limbah teknologi. Nah, sekarang ini kita rasakan sekarang. Kemudian etnoscapes, arus migrasi dengan segala akibatnya, termasuk kesehatan. Jadi perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Contohnya kalau kesehatan global ini sering terjadi sekarang, yang kemarin terjadi sampai sekarang. Ukraina dengan Rusia. Itu kaitannya juga global itu ya. Sekarang ini isunya Amerika sedang gencar-gencarnya dilanda krisis. Karena dia ada kepentingan di Ukraina. Ukraina itu mensupport Amerika. Amerika sudah, Ukraina ini migasnya luar biasa. Tapi Rusia itu kan musuh bebuyutannya Amerika. Nah, ini. Ya, PBB tidak bisa bergerak karena diancam oleh Rusia. Akhirnya larinya apa nanti? Global kesehatan, termasuk sampah, ya, limbah, kemudian sampah limbah yang sanitasi dasar, air. Nah, itu akan kekurangan. Dan media skapes, siar promosi yang gencar, termasuk communicable disease, penyakit menular. Seperti yang kita rasakan kemarin 2 tahun yang lain. Kemarin itu kita dengan adanya COVID itu luar biasa sekali. Itu kan kalau kita boleh lihat, kalau kita bisa merasakan, itu pekerjaannya keseling. Di rumah sakit, di mana-mana orang keseling, laku keras. Ya, laku keras dipekerjakan sampai dia harus ya kaitannya dengan kebersihan gedung gitu ya. Sterilisasi gedung dengan penyemprotan dan macam-macam. Kemudian finance capes, arus kapital yang mempengaruhi berbagai aspek kesehatan, sosial, ekonomi, termasuk kesehatan. Kapital semua diukur dengan duit. Nah, gitu ya. Semua diukur duit. Baik. Saya kira ini nanti Anda bisa pelajari isu-isu terkini karena ini kaitannya dengan penyakit menular. Epidemi, kemudian
pandemi. Ini kaitannya dengan ya paling tidak kita tahu bagaimana isu-isu global terhadap kesehatan kita, termasuk kesehatan lingkungan. Minuman dan makanan ini kan juga menjadi hal yang yang isu kena juga kita. Limbah, terutama sekarang limbah plastik. Kenapa kita diserang dengan adanya Indomaret dan apa satunya? Itu Stel, 2 sejoli. Alfamart ya. Nah, itu ya. Sekarang Alfamart, Indomaret enggak dia menyediakan plastik. Tapi plastik sebenarnya bukan dari itu saja, tapi paling tidak mengurangi. Gitu kan? Ini gambarnya di sini, ini ada ikatan nih. McD sama Coca-Cola ngefriend gitu ya. Ngefriend. Ini semua barangnya dan ini semua limbah. Limbah ini yang kita. Apalagi isu yang terkini ya itu kaitannya dengan limbah rumah sakit. Minuman dan makanan, pemakaian dan penambahan bahan tidak untuk makan atau sertifikasi halal. Nah, kalau sudah bicara ini ya sudahlah. Banyak ini kaitannya. Itulah menjadi isu global. Bahan dasarnya tiren, busuk, basi, dan haram. Nah, kalau sudah bicara ini ya kita agak sulit. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, ya semua P. Penggembur. Ini kan bahan-bahan semua food additive. Food additive yang dampaknya kita isunya sampai sekarang. Sekarang ini akan sulit sekali kalau kita mencari orang yang kekurusan. Yang banyak kita dapatkan apa? Kegemukan. Risiko kegemukan, nah tentunya kesehatan. Kaitannya dengan darah, jantung, koroner. Orang kurus juga kaitannya dengan darah. Itu sekarang dengan teknologi yang sekarang banyak sekali. Kita sekarang sulit untuk tidak meninggalkan, sulit dengan tidak meninggalkan apa? Food additive ini. Termasuk apa? Perasa tadi. Penyedap perasa. Semua makanan ada penyedapnya. Sampai buah pun juga ada penyedap. Beberapa hal yang pernah Bapak dapat informasi untuk membuat apa ini? Yang merah kulitnya hijau itu apa? Semangka. Semangka itu kalau di dalamnya merah benar, itu rasa kemanisannya beda. Nah itu bisa dibuat supaya manis. Dengan adanya penyedap tadi. Supaya rotinya enak, lunak, itu pakai pelembut. Semua food additive. Dan sekarang penyakit-penyakit kaitan dengan makanan dan minuman ini cukup kita rasakan. Kalau dulu ya, minuman Fanta gitu ya, paling larinya ke bakteriologis. Karena Fanta itu di kampung-kampung tidak dimasak airnya. Didapatkan dari sungai, dimasukkan tanjau, ya, diambil di atasnya, lalu dikasih soda dengan kalau diminum ces gitu ya, kayak Coca-Cola itu. Paling kita masuk ke bakteriologis. Tapi sekarang enggak. Bahan kimia sudah banyak sekali. Sintetis banyak sekali. Sampai gula pun gula sintetis. Ya, banyak sekali. Oke. Ini bukan sekedar vertebral risk factor. Nah, ini akibatnya ke sini nih. Diabetes, kanker, nih cardiovascular health ya, kaitannya dengan respiratory health, oral health ya, eyes and ears health ya, traumatic. Sekarang ini yang banyak orang yang stres. Stres karena isu global tadi. Oke, kalau tidak percaya kunjungilah Sambang Lihum. Coba tanya aja berapa penghuni Sambang Lihum. Apakah dia menurun anunya pasiennya
Nah, ini itu banyak orang stres. Dan sekarang ini menurut informasi dari hasil penelitian Kementerian Kesehatan, angka menular itu menurun, tapi angka yang tidak menular naik. Salah satu angka yang tidak menular naik itu adalah kecelakaan. Makanya ada epidemiologi kecelakaan, lalu lintas. Nah, ini berkembang. Itulah ilmu yang berkembang. Nah, ini komentar ya yang kompleks ya. Tobacco, ya, kardiovaskular. Terus ini ada kaitannya. Ya, ini sekedar informasi untuk kita ketahui karena penyakit-penyakit berbasis lingkungan ini sangat kompleks. Ini major migrasi. Nah, ya, kaitannya dengan migrasi, perpindahan penduduk negara ke negara lain. Kenapa negara yang didatangi itu juga membuat barrier supaya tidak masuk ke negaranya. Ini mobilitas di dunia ketiga. Oh, ya. Tempat mana ini? Ini di Cina ya, Guangzhou. Railway station untuk apa? Orang yang kerja itu ya. Di bawah train kereta. Kasus-kasus ini. Mobilitas perempuan, pasar perbudakan, prostitusi, pekerjaan di bawah umur, pekerjaan murah. Ini semua kaitannya dengan penyakit berbasis lingkungan. Golden Reset ya, bulan sabit emas maksudnya itu ini. Nah, ini negara-negara isu global ya, tadi ya. Sekarang ini New Delhi dilanda juga penyakit-penyakit dilanda krisis, kemudian terjadi penyakit-penyakit menular. Wah, kalau ini sudah lama sekali. Lari ke Batam atau ke Surabaya. Nggak ada ke Banjarmasin. Mudah-mudahan nggak ke sini. Tadi retail trend, ini trennya seperti ini. Jadi Indonesia itu jalur emas yang paling enak. Tapi hati-hati loh, Banjarmasin merupakan kota kedua terbesar pengguna heroin, morfin. Ya, jadi Banjarbaru sudahnya ini banyak sekali mulai. Karena kota pendidikan, ada banyak mahasiswa ya gitu. Ini sekarang semua lini tentang heroin ini masuk di dunia kita. City trend ya, ganja ini mulai di atas terus nah, siklus penyakit berbasis lingkungan menurut teori simpul seperti ini. Masih ingat ya, simpul A, simpul B, simpul C, simpul D. Simpul A itu resources, sumber media penularan, baku mutu air, baku mutu udara, baku mutu tanah, baku mutu pangan. Semua ada baku mutunya. Naik ke wadah sumber penularan. Simpul B, ke lingkungan atau wahana sebagai wadah transmisi. Di mana dia wadah transmisinya itu bisa di pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, ya, dan juga fasilitas umum. Setelah itu masuk ke simpul T, itu target population at risk, penduduk yang berisiko. Kemudian simpul D, kasus, ya, suspek, probable, dan konfirmasi kita. Maka ada agent kausal, agent penyebabnya, mikroorganisme, bahan kimia, faktor fisik. Nah, ini sudah kita pelajari semuanya saat kita di D3. Kita lihat PP nomor 66 tentang kesehatan lingkungan. Ini profesi kita di sana. Jadi, inilah gambar siklus penyakit berbasis lingkungan, dan kita mempelajari 4 simpul ini. Simpul A, simpul B, simpul C,
dan simpul D. Jadi penyakit berbasis lingkungan itu tidak lepas dari teori simpul atau kerennya adalah penyakit teori transformasi atau paradigma kesehatan lingkungan. Begitu. Nah, baik, ini sesi 1. Mungkin ada diskusi, silakan, atau mau menambahkan. Ini orang-orang yang di lapangan ini mempunyai pengalaman-pengalaman khusus ya, yang di lapangan. Silakan. Ini kita dulu mana tadi ada. Silakan kalau ada yang mau menambahi. Karena dengan Anda sudah ada berapa orang nih? 17. Oh, 17 ya. Alex, Heru Gunawan. Ini semua alumni Banjarbaru? Sebagian ada yang bukan, Pak. Oh, dari mana? Kumpulin sama Saya dari Tanah Bumbu, Pak. Bukan dari Tanah Bumbu. Saya tinggal di Tanah Bumbu, lulus dari AKL Kemenkes Medan, Pak. Oh, Medan. Apakah ini yang di dulu di mana? Serongga? Bukan, Pak. Bukan. Saya di Batu Licin, Pak. Oh, Batu Licin. Puskesmas Batu Licin 1. Karena dulu Bapak pernah ada survei di Serongga gitu, ke puskesmasnya. Ada orang Medan di situ. Ada di Serongga juga. Iya, ada ya. Terus dari mana lagi alumninya? dari Jogja, ayo Jogja. Jogja. Siapa? Dari Supatmi, Pak. Supatmi. Oh iya, Bu Supatmi. Bu Supatmi di mana kerja, Bu? Di Puskesmas Kalampangan, Palangkaraya, Pak. Palangkaraya. Oh, Oke. Bu ya. Selamat bergabung. Iya, Pak. Terus siapa lagi? Ucup tuh dari Ucup. Sapuan ya. Mana? Sapuan ya. Sapuan. Ada 4 orang. Poltek ke Surabaya, Pak. Poltek Surabaya siapa? Ya ada. Ya, ada. Yahda. Yahda. Angkatan keberapa? Tahun 2007. Oh, 2007. Jauh berarti. Bapaknya 83. 83 jauh. Saya kira deket-deket aja. Oke ya. Alex, Heru. Alex angkatan tahun berapa, Alex? 2003, Pak. 2003. Iya. Oh, berarti masih ketemu Bapak juga ya. Betul, Pak. Heru Gunawan. Angkatan 2006, Pak. 2006. Oh, makin ke sini ya. Kalau Julian? Angkatan paling muda, Pak, 2015. Paling muda. 2015. Oh, iya. Di mana tugas Julian? Banjarmasin, Pak. Oh, di Banjarmasin. Ya. Siaga, Pak. Siaga. Siaga. Oh, di Siaga. Iya, di rumah sakit. Rumah sakit Siaga. Iya, Pak. Oh. Ada juga pegawai negerinya ya situ. Kalau siapa nih? Nur Saida. Iya, Pak. Iya, Nur Saida. Iya, Pak. Berapa? Tahun berapa sudah? Ulun 89, Pak. 89. Sudah ketemu lawan Pian. Oh, ya, Kak. Ya, kalau Ulun angkatan angkatan termuda, Pak. Oh iya, Kak, 89. Angkatan termuda, Bu. Iya, Bapak masuk kan 82 sih masuk, 8 dari sekolah, 84 datang gitu ya. Mulai 94, 95. Oke. Ketemu lawan Pian, Pak lah 89. Iya, Ketemu Nur lagi. Ariantini Tina. Siapa Nur?
Nova, Nova. Nova. jarang ketemu ini ya. Ada, Ibu Novanya ada? Ada Pak. Ada ya. Di mana Ibu? Di Di KKP Palangkaraya Pak. Oh, di Palangka ya. Oh, Iya, iya. KKP Palangkaraya. KKP. Kafe. Iya. Oh, ada dulu Kalteng itu Pak Arianto. KKP mana itu ya? Pak Ahmad Rianto. Ya, Ahmad Rianto. Iya, KKP itu mana? KKP Palangkaraya Pak. Oh ya, sekarang di sana beliau ya. Iya, di Wilkar Pulang Pisau. Iya benar. Itu saya ingat karena Yang- bimbingan Bapak itu. Oh, apa percepatan Pak ya, yang 1 tahun. Ya, RPL. Betul. Iya. Ya, ini sama Pak Zainuddin ya, Pak Zainuddin. Tidak asing wajahnya ini soalnya. Pak Zainuddin ya. Ikut RPL dulu Pak ya. Betul Pak, betul. Angkatan kedua apa ke satu Pak? Angkatan kedua Pak. Kedua ya. Oh iya, sama Pak Arianto juga ya. Ya. Arianto. Oh, Pak Arianto angkatan ketiga kali ya, terakhir. Angkatan ketiga. Ya, betul. Baik, sudah nih ya, Triana. Nah, Triana ini ya. Di mana tadi buntok ya? Oke. Yayu. Zen. Nah, Zen mana? Jarang ketemu ya. Iya, Di mana Zen sekarang? Dinas Kesehatan Banjarmasin, Pak. Di Banjarmasin ya. Oke. Iya. Baik. Ada yang mau ditambahkan dari ini? Silakan. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 13.30. Sekarang masih oke. Bapak tambah satu lagi. Kayaknya sistem kita agak kemungkinan tidak mungkin menyampaikan semua pokok bahasan. Kita lihat mana yang sekiranya ini harus ada diskusi nih. Kalau nggak diskusi, karena ini semua teori ya, semua teori. Kan ini bapak-bapak, ibu-ibu ini kan sudah di lapangan gitu kan, di lapangan maka kita perlu ada apa semacam ya diskusi untuk meyakinkan bahwa memang sangat diperlukan untuk itu masalah-masalah lingkungan kita. Dulu. Mana tadi ya yang baru dibuka Bapak. Satu, dua, tiga, empat. Kita ini aja dua. Picture. Nah, kita mengingat-ingat dulu teori-teori yang pernah disampaikan oleh waktu kita sekolah di SMA kali ya. Nah, seperti ini. Masih ingat nggak ini? Karena kita tidak lepas dari teori-teori ini. Teori penyebab penyakit kedokteran kuno, ya. Ada teori kontagion atau Hippocrates, humoral, ya, miasma, jasa tenis, dan ekologi lingkungan. Coba kita lihat satu-satu. Penyakit terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang lain. Ya, itu pasti dah. Banyak penyakit-penyakit menular seperti itu. Tapi konsep ini tidak akan terjadi pada penyakit yang tidak menular. Berawal dari pengamatan terhadap penyakit kusta. Kusta itu
Ini masih ada loh di Kalsel kusta ini. Kusta ini masih ada. Dan itu terjadi karena water wash. Karena tidak ada air untuk mencuci diri. Apa istilahnya? Personal hygiene. Sehingga waktu masalah di Mesir ini karena dia kering kan, daerah-daerah yang kering. Tidak pernah mandi segala macam. Ya. Apa Pak Fatur? Dan dulu. Kemudian teori Hippocrates, penyakit timbul akibat pengaruh lingkungan, air, udara, tanah, dan cuaca. Tidak dijelaskan kedudukan manusia dalam interaksi ini. Ya. Kemudian tidak dijelaskan faktor lingkungan bagaimana yang dapat menimbulkan penyakit. Masih ingat teori pertama terjadiannya kalau kita dulu waktu kuliah di D3, udara buruk akan menyebabkan malaria. Nah, ya. Teori juga skorbut vitamin C itu ya. Kemudian teori yang kaitannya dengan cacingan di Danau Lindu yang Schistosomiasis, saudaranya Fasciolopsibuski yang ada di tempat kita. Itu kan daerah-daerah dengan lingkungan yang subur. Di Danau Lindu itu lingkungan subur. Baru-baru saja angkatan keberapa kemarin dari reguler, di Banjarbaru itu terjadi banyak sekali kecacingan di daerah landasan Ulin. Penelitian itu dilakukan oleh mahasiswa, kemudian dilihat dari lingkungannya, kelembapan, ya, personal hygiene diteliti. Ternyata ada kaitannya dengan faktor lingkungan, cacingan. Oke. Banyak sekarang, alhamdulillah, mahasiswa-mahasiswa yang canggih ya, sekarang banyak yang meneliti aneh-aneh. Saya bilang aneh-aneh itu tidak biasanya gitu ya. Tidak biasanya diteliti oleh kita, tapi itu dapat ya. Seperti isu yang terkini adalah kaitannya dengan apa? Gizi itu apa? Stunting, Pak. Iya. Stunting, Pak. Stunting. Iya, Itu Pak. ada mahasiswa Amuntai yang meneliti pas bimbingan Bapak itu. Ternyata Amuntai itu nomor 3 stunting di Kalimantan Selatan. Diteliti kaitannya dengan sarana air bersih dan limbah. Dia meneliti sarana air bersih. Ternyata ada kaitannya dengan stunting itu. Konsumsi air yang kurang itu dan mengandung banyak bakteri. Itu bisa dilanjutkan, itu bagus sekali. Kemudian di Cempaka juga begitu, kaitannya dengan stunting. Tapi Cempaka ini lebih mengarah kepada gizinya. Teori humoral, penyakit timbul akibat gangguan dari keseimbangan cairan dalam tubuh. Dalam tubuh itu ada cairan putih, kuning, merah, dan hitam. Ada darah putih, ya, plasma itu kuning kan, darah merah, dan empedu. Nah, kasus empedu ini sekarang banyak. Apa batu empedu? Ya, itu batu empedu banyak sekali. Plasma ini kaitannya dengan penyakit-penyakit yang hepatitis B, ya. A, B, C. Yang jelas di A, makanan. Pankreas. Bila terjadi ketidakseimbangan, timbul penyakit. Jenis penyakit yang tergantung pada jenis cairan dan dominan. Ya, ini perkembangan dari berkembang di Cina. Ini teori-teori seperti ini kita pahami secara teoritis juga kita harus tahu. Teori miasma, penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Ini miasma, udara yang kotor. Ada terjadi di revolusi industri dulu. Revolusi industri.
Kemudian ada yang kaitannya dengan itu yang klasik kita kenal dengan adanya apa di Jepang itu apa lupa ya, di Jepang itu yang bom itu, akibat bom itu kan begitu. Minamata lah, Pak. Ya betul, Minamata bom. Masih ingat berarti ya. Dulu ada kasus lagi di kandangan ya, ada kandangan cacing yang masuk di kulit. Itu setelah diteliti itu kaitannya dengan apa ini, personal hygiene. Jalan gitu cacingnya di kulit. Jasad unik, nah ini yang terkenal. Penyakit disebabkan oleh jasad unik. Pada teori ini jasad unik dianggap sebagai penyebab tunggal penyakit. Padahal tidak kalau sudah diteliti. Berkembang setelah ditemukannya mikroskop. Ya, kalau di kampung itu masih ada di kampung itu. Kalau ada balita yang baru bisa berjalan, jalan sebentar jatuh, jalan bentar jatuh, lalu dia apa itu diare, mencret gitu ya, dengan kondisi fesesnya ada darahnya. Tapi orang kampung sebutnya apa? Oh ini anak yang mau besar gitu ya, besar gitu. Padahal ingat, darah itu di feses itu menunjukkan mikroorganisme yang risiko tinggi untuk dilanjutkan itu pencemaran. Itu amuba basilar. Kalau itu terus terjadi bisa menceret terus terjadi. Diare itu sebenarnya bukan menimbulkan kematian. Yang menimbulkan kematian itu karena diare cairan habis lalu dehidrasi. Karena dehidrasi lemes, lalu dia tidak dikasih gizi. Dari mana gizinya? Ya minum. Minum dia kasih air, gimana bisa ada gizinya? Meninggal karena dehidrasi. Banyak kan gitu Pak. Itu kasus-kasus yang pernah Bapak tangani saat Bapak tugas sebelum masuk ke AKL. Teori ekologi, manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu, pada keadaan tertentu dan menimbulkan penyakit. Ada mahasiswa menikul tentang tadi six building syndrome, sindroma gedung yang sakit. Dan itu tidak favorit memang di Kesling. Tapi dicoba dengan adanya six building syndrome itu, mereka menemukan koloni dengan baku mutu yang ada. Kalau koloni udara di dalam rumah itu melebihi 500 koloni, maka itu berisiko untuk terjadinya ISPA. Penyakit-penyakit yang kaitannya dengan udara di dalam ruangan. Seperti itu. Itu lingkungan. Dalam risetnya Bapak yang Bapak temukan, Bapak meneliti karbon monoksida di tempat di mana ada bayinya. Ternyata memang tidak banyak. Karbon monoksida rendah sekali. Berarti ISPA itu bukan karena karbonnya. ISPA itu tertular karena kepadatan hunian di dalam rumah. Kalau ada orang dalam rumah itu padat penghuninya, akan mempercepat terjadinya penularan. Begitu. Nah, dengan adanya seperti itu tadi, ditemukanlah epidemiologi modern. Ya. Nah, ini kemarin Bapak penelitian dengan Pak Marso dengan Black Death ini kaitannya dengan batu bara. Sehingga tinggi angka pneumonia di daerah-daerah yang memang daerah galian. Nah, sekarang sudah turun. Kenapa? Karena galiannya nggak ada lagi. Dan penelitiannya Bapak juga tentang stockpile di Pelabuhan Banjarmasin, itu risiko tinggi daerah-daerah yang ada stockpile-nya. 2 kali lipat terjadi pneumonia. Oke, ini yang sudah kita pelajari yang dulu ya. Oke, ini. Nah, di dalam hal ini
misalnya. Ini global yang tadi. Nah, kita skip aja kaitannya dengan itu. Pada tataran global. Oke, ini bahan bacaan. Oke. Ini sudah tadi ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Misalnya, teori tadi, berbagai luaran dari ideologi yang dipercaya, misalnya neoliberalisme mau mempertajam kesenjangan dan kemiskinan, termasuk kesehatan dan terorisme tadi. Contohnya apa? Antraks, ya, smallpox, ini di luar negeri semua nih ya, botulisme, kemudian viral hemorrhagic fever, eboli, ya, ini kan terjadi di Afrika. Kemudian yang kimia, daya beli bahan pangan melemah diatasi dengan pengawet. Penggunaan gas HCN dalam perang. Ini kan kaitannya dengan politik. Oke. Yang perlu kita lihat ini. Urbanisasi ini antara desa dan kota. Pedesaan yang ditinggal itu karena efek urbanisasi. Perpindahan dari desa ke kota. Apa yang dilakukan? Karena dia pindah cari pendidikan. Sanitasi dan higiene buruk. Status gizi buruk. Jadi polusi, limbah ya. Limbah. Sekarang di Kota Banjarbaru ini kan produk tahu itu luar biasa. Kota tahu sekarang kita ini di Banjarbaru. Makanya banyak ini limbah-limbah yang diteliti mahasiswa kaitannya limbah. Ya. Kemudian ada vector-borne disease, penyakit berbasis lingkungan, vulnerable, termasuk mother and child. Kemudian apalagi kaitannya dengan ini, stagnasi degradasi pedesaan. Kenapa begitu? Sekarang desa lagi sepi gitu ya. Orang kota kalau ke desa itu cari ketenangan. Jadi di desa itu tenang sekali. Makanya sekarang banyak destinasi yang dibangun di mana-mana. Di semua kota ada destinasi untuk wisata. Ini isu-isu yang sudah tadi nanti bisa aja deh dibaca. Ini apa ya? Oh, sudah selesai. Baik. Ini yang Bapak stop dulu. Silakan kita diskusi kalau ada yang beri masukan. Ya, silakan teman-teman ada masukan. Silakan Kak Adam. Ini semua kerja di puskesmas, rumah sakit, atau ada yang lain? Selain puskesmas dan rumah sakit. Ada yang di DLH? Rata-rata di rumah sakit ada beberapa, puskesmas yang dinas kesehatan nggak ada ya. Sakit swasta. Seperti itu Ya. sebenarnya. Ya, karena sekarang fungsional ya, semua fungsional ya. Ya, Ya, Bu Pak. Supatmi, Oke. Bu Supatmi fungsional juga lah. Iya, Pak. Fungsional, Pak. Ya, alhamdulillah. Yang ada kontrak yang yang akan dipakai. Ya, mudah-mudahan kuliah ini menambah ya. Oke. Ini sudah nanti kita mungkin kita
prakteknya ini masih didesain ini dengan kesepakatan dengan dosen-dosen ini, belum kita kayak apa model prakteknya. Baik. Ini Bapak kasih, nanti silakan dikerjakan secara, karena harus ada tugas-tugas tadi ya. Sudah Bapak share. Silakan kalau ada yang mau tanya atau gimana, supaya yang ngomong Bapak paling tidak ya ada berbagi rasa gitu ya. Oke, kalau nggak ada, ini Bapak kasih untuk awal ini. Tadi ya. Oh lain, baru lain. Mana tadi ya? Good. Ya. Ya, supaya kita lebih memahami itu, ini nanti bisa dikerjakan ya. Tapi ini individu ya, individu. Diskusi sih boleh, nggak masalah. Individu. Ini kita masuk di konsep penularan penyakit, tema lingkungan permukiman dan lingkungan tempat kerja. Karena kita diam di rumah dan sekarang posisinya ada kerja. Bapak juga ada penelitian di Tanah Bumbu kemarin dengan mahasiswa D3 yang di puskesmas itu bagian terima rekam medis kan ya, rekam medis. Ya, rekam medis. Itu ada penelitian tentang K3 di loket. Nah, perekaman itu ada juga di Tanah Bumbu. Ada di rumah sakit Ibu siapa lupa juga, ada 2 itu. Nah, ini nanti kita baca, jadi konsep penularan penyakit, temanya permukiman dan tempat kerja. Lingkungan yang diartikan ini, kita ada lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat dan fasilitas umum. Termasuk lingkungan permukiman adalah rumah, perumahan, lembaga pemasyarakatan. Oh ya, ini baru saja ada mahasiswa yang meneliti tentang ini, luar biasa. Izinnya itu agak sulit, tapi dia semangat untuk melindungi. Sanitasinya dilihat. Kawasan militer, kemudian tempat kerja itu menurut Undang-Undang nomor ini ya,
begini anunya. Kemudian nanti kegiatan praktikum melakukan pengamatan di lingkungan permukiman dan tempat kerja masing-masing. Nah ini si kampus ya, kampus ya ini, karena ini bisa pakai tempat kerja masing-masing. Rumuskan masalah hipotetik risiko timbulnya penyakit sesuai dengan jenis lingkungan di atas tadi, perumahan dan tempat kerja. Isi template ini. Jenis lingkungan apa, kemudian jenis penyakit yang ditimbulkan apa, ya, agent penyebabnya apa, media lingkungan reservornya kita tuliskan, portal di exit-nya gimana, ya, kemudian metode transmisinya bagaimana, portal masuk ke dalam tubuh bagaimana, terus risiko yang terjadi bagaimana. Nah, itu. Dan simpul pengamatan epidemiologinya, ini yang nomor 2 itu tentang agentnya, ya, skenario-nya ini datanya. Kemudian agent penyebabnya apa, masa latennya, masa inkubasi tadi yang sudah disebut tadi Ibu. Nah ini konsepnya seperti ini, teori simpul. Baru kita simpulkan di sini, simpul 1 itu apa, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Yang paling baik untuk memutuskan rantai penularan penyakit dari simpul ini mana? Alternatif. Bentuk pengendalian dari pemutusan rantai tadi penularan apa ya? Bisa. Silakan. Mungkin ada 3, ada 2, silakan. Nah, itu aja supaya kita lebih gregetnya ada. Ini nanti Bapak share di grup. Nanti tugasnya diisi aja, ini nanti dikirim gitu ya. Ya, Pak Rahmat ya, nanti dikumpulkan jadi 1 begitu. Jangan satu-satu nanti. Jadi dikumpulkan ya, kirim ke Bapak. Ya, oke. Kita koordinasikan Pak. Ya. Silakan. Dan jadwal Bapak itu nanti tanggal berapa lagi? Jumat. Oh, Jumat depan. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada ya kita cukupkan aja gitu. Ya. Gimana Pak Rahmat? Ada yang mau disampaikan? Ngumpul tugas tadi, Pak. Ya, kenapa? Ngumpul tugas tadi kapan, minggu depan ya? Ya, kan minggu depannya itu kita Jumat ketemu lagi. Kalau bisa sebelum Jumat lah. Hari Rabu atau hari Kamis sehingga saya bisa ngasih komen. Ya, paling hari Rabu ya terakhir gitu. Hari Rabu depan. Ya, kan kami catat hari Rabu nih. Ya, tinggal nge-share aja kan. Nah, ya, siap Pak Jainuddin. Semangat Pak Jodin ya. Saya senang lihat ini bapak-bapak yang terlalu eksis ini. Tidak pakai XL ya, tapi pakai XS ya. Oke, ada? Ya, kalau nggak ada kita break aja sudah. Ada yang tanyakan soal pandangan kondisi kerja masing-masing. Kalau barangkali masih nanti dipelajari dulu, nanti silakan ditanya. Kalau tanya enaknya di grup nggak apa-apa supaya tahu semuanya. Mungkin masih loading nih Pak teman-teman. Iya. Tapi nggak terkejut kan? Nah, sudah disiapkan. Artinya sudah Masih siap untuk adaptasi. sekolah. Siap untuk sekolah. Ya, saya kira itu aja ya dulu ya sementara pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi semangat kita untuk tetap di tugas kita. Katanya teman-teman itu di dosen di sini
kesehatan lingkungan itu apa aja bisa dikerjakan, kecuali kesehatan lingkungannya. Ya Pak Janudin ya, apa aja bisa beres sudah kerjaannya kalau di lapangan, kecuali satu, hubungan kesehatan. Fokusnya yang ketinggalan. Oke. Saya kira tidak juga. Saya senang sekali teman-teman. Iya, itu maaf ini pesan sponsor saja. Yang ditanam bumbu ya. Tanam bumbu nih terutama. Ya Pak. Bapak Desember 21 kemarin ya. Iya Ke Pak. tanah bumbu ke Dinas Kesehatan. Ternyata sedikit sekali ya orang keseling. Betul Pak. Wah, saya bilang, wah ini gimana nih? Harus berjuang sih yang keseling kabupaten. Ketemu Ibu siapa? Buat Ventina? Satunya lagi ada 2 orang aja, cewek. Melki, Bu Melki. Ya, Bu Melki. Ketemu Bu Melki, saya bilang, gimana ini kamu harus berjuang supaya keseling bisa eksis di sini. Iya Pak, ulun seorangan katanya. Nah itu banyak aja temennya kalau mendukung. Ya. Di puskesmas aja kan kurang Pak. Iya, makanya puskesmasnya berapa Bu Lin? Saya sendiri Pak. Sendiri. Tadinya Ibu Marhamah dulu, udah pindah ke Banjarmasin Pak. Nah itu makanya masalahnya banyak saya pindah sendiri Pak. mengikuti suami gitu. Banyak itu yang sudah purna tugas juga Iya. ada ya, tapi nggak ada penggantinya Bu ya. Betul. Nah itu, ini saya motivasi ke mahasiswa yang di sini nih. Kamu jangan kemana-mana ya, balik lagi ke tanah bumbu itu kosong tuh banyak. Benar Pak, tapi kadang di formasinya selalu setiap tahun itu jarang Pak. Ya karena nggak ada memperjuangkan itu tadi. Iya Pak ya. Saya bilang sama Bu, siapa tadi? Bu Melki. Bu Melki. Bikin proposal ya, iya Pak. Saya kerjaannya sudah abut-abutan Pak. Jadi jarang Pak katanya lulusan di sana juga jarang, susah nyari cashlingnya walaupun istilahnya yang non pemerintahan atau non ASN juga susah nyarinya yang mau ke sana katanya sih teman-teman di sana. Maksudnya teman di Abdurrahman juga ada teman kan saya bilang, cashlingnya nggak ada kayak susah nyarinya Pak katanya yang soalnya. Ya karena lulusannya tadi nggak ada. Lalu formasi akhirnya nggak ada yang perjuangkan. Betul Pak. Setelah Pak siapa yang pensiun itu? Pak Ardiansyah. Iya Pak betul. Ardiansyah. Setelah Pak Ardiansyah itu pensiun, udah nggak ada yang promotornya. Iya betul Pak. Nah ini harus dimotivasi. Di BKD aja nggak ngerti apa. Kenapa? Dari Pak Imam nih kalau mahasiswa yang dari tanah bumbu ada nggak Pak saat ini Pak? Ada cuman jarang Pak Rahmat. Jadi 1, 2 gitu aja. Mereka langsung ke SKM banyaknya Pak. Banyak langsung ke SKM mereka. Itulah kita bahwa kita sebenarnya malah karena formasinya SKM itu ada pendampingan di sana Bu. Jadi ada orangnya, lalu larinya ke situ. Oke dah, kita berusaha aja nanti. Iya Pak. Saya motivasi di sini mahasiswa-mahasiswa yang jauh. Saya berharap Pak, biar nambah di sini cashlingnya Pak. Iya, semangat Bu ya. Saya kira itu Pak. yang bisa saya sampaikan. Pak. Mudah-mudahan pertemuan pertama kali ini sangat menguntungkan. Terima kasih. Salah kilapnya mohon maaf. Sampai ketemu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lift dulu ya. Oke. Ya, Pak. Salam sehat Pak. Iya, sehat. Jam berapa lagi? Siapa yang ngerjain PR kita ini? Ya, PR. Alek. Begini satu orang. Jen. Alek ketua Alek. Dinas ini gimana ya, Dinas? Apa masalah? Udah. Nanti jam berapa lagi nih? 16.30.
Berarti Mungkin berapa istirahat menit dulu udah? kita ini. Minum Setengah kopi lima. dulu. Berarti Iya. ngopi-ngopi dulu. 15 menit. Kurang lebih 1 jam setengah. berarti. 16.30. Sampai 1 jam setengah. Setengah 5 berarti. Betul. Setengah 5. Nah, Ya, masih ada setengah waktu. 5. Menjemput anak dulu. Beri makan anak dulu. Anak ulun suruh keluar. Anak Jangan ulun masih dalam. di penitipan, belum dijemput. Selamat. Ya, izin ya. Sakit ya. Oke deh. Assalamualaikum. Salam ya. Selamat sore, ketemu nanti tanggal 5. Dah. Semangat. Selamat.